Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Tani Muda. Selamat pagi, selamat dan untuk semua teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, para petani, pecinta tani Indonesia. Selamat datang. Saat ini saya sedang berada di kediaman saya, di gubuk saya. Pada kali ini saya akan memperlihatkan kediaman saya dan juga tanaman-tanaman yang di sekeliling rumah saya. Mari kita menanam, mari kita menghijaukan lingkungan sekitar kita dan juga perkebunan kita, tanah-tanah kita, agar kita bisa merawat bumi kita agar supaya bisa mendapatkan oksigen yang baik. Oleh karena itu kita bisa menanam tanaman-tanaman yang contohnya seperti buah-buahan, durian, alpukat dan lain sebagainya bisa kita tanam di sekeliling rumah kita. Salah satunya untuk agar supaya tanah kita, lingkungan kita bisa teduh dan juga kita mendapatkan hasil, bisa kita nikmati buahnya. Mari teman-teman kita bisa melihat di sekeliling rumah saya, dan itu pun baru saya mulai akhir-akhir ini. Oke teman-teman, ini adalah anak saya yang pertama dan anak saya baru satu. Ini nggak bisa lepas dari bapaknya kalau bapaknya lagi libur bekerja. Nah, oke teman-teman, mohon dimaklumi ya teman-teman. Ini selalu ikut sama bapaknya kalau bapaknya libur, karena sering saya tinggal dari pagi sampai sore saya bekerja, paling bertemu hanya malam sebentar lalu dia udah tidur. Jadinya seperti ini sahabat sekalian, mohon dimaklumi ya teman-teman sekalian. Oke, untuk teman-teman mari kita lihat di sekeliling rumah saya. Oke sahabat semua, ini adalah lingkungan kediaman saya. Ini adalah kolam ikan. Ini dalamnya saya isi ikan lele, biasa buat bermain anak saya. Oke. Ini adalah bibit durian montong yang saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu. Ini jenis durian varian Musangking kalau tidak salah, karena ini bibit adalah bibit subsidi dari Dinas Pertanian yang diberikan kepada petani sebagai subsidi untuk membantu kemajuan para petani di sini. Ini saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu ya teman-teman. Nah, ini tanah ini udah saya gali dalamnya sekitar 50 cm. Dalamnya sudah saya berikan kompos, yaitu kohe kambing yang sudah saya fermentasi. Nah, ini media tanamnya adalah sekam dan juga kohe kambing yang sudah saya campur, saya aduk. Sampingnya ini saya gali teman-teman ya, ini salah satu sistem busut agar supaya menjaga kelembapan tanah. Nah, di sini karena sangat terik teman-teman, tidak ada yang menaungi tanaman di sekitar. Nah, ini adalah alpukat mentega yang saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu, sama ya teman-teman, bareng ini durian Musangking, yang itu, yang ini alpukat yang ini, terus yang itu satunya itu
Ini saya tanam secara bersamaan ya teman, dalam hari yang sama. Nah, namun ini adalah salah satu pertumbuhan alpukat ini sangat bagus teman-teman. Sama bulannya, sama harinya. Ini sekitar 4 bulan. Nah, ini bibit dari biji ya teman-teman. Nah, cuman sudah saya semai sekitar ada di polybag itu sekitar 6 bulanan. Nah, ini perkembangannya sangat bagus teman-teman. Ini jenis alpukat mentega. Nah, ini saya belajar mencoba okulasi. Nah, ini bibit ini saya dapat dari tetangga, yaitu jenis varian Marcus untuk entresnya. Bisa lihat perkembangannya teman-teman, sangat subur sekali. Nah, ini sekitar usia 3 bulan, 1 bulan yang lalu ini saya potong teman-teman. Nah, saya pruning di sini. Nah, akhirnya keluar tunas 4, saya potong 2. Salah satu pemotongan pucuk ini adalah untuk mempercepat tunas dan pertumbuhan alpukat itu sendiri teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat ini salah satu tata cara saya merawat pohon alpukat. Ini baru yang pertama ya teman-teman, karena ini salah satu tesis saya, karena dulunya saya tidak begitu memperdalam dan mempelajari tentang tanaman alpukat. Mulai saat ini saya sedang mempelajari. Nah, ini adalah salah satu tesis yang akan nantinya ketika saya berhasil melakukan perawatan dengan baik, saya akan mencoba untuk mengembangkan tanaman jenis alpukat itu sendiri dengan berbagai macam varian. Dan itu kandang ayam ya teman-teman. Kandang ayam itu salah satu tempat anak saya untuk bermain, karena anak saya menyukai binatang peliharaan seperti ayam, karena itu tidak berbahaya dan bisa memanfaatkan sisa-sisa nasi, sisa-sisa makanan yang tidak termakan, kita bisa berikan kepada ayam ini dan tidak mubazir teman-teman. Sahabat semua bisa membuat kandang di sekeliling rumah kita agar supaya tidak bau. Kotorannya selalu kita bersihkan dan bisa buat pemupukan. Nah, akan saya perlihatkan bibit-bibit pala saya yang akan saya tanam. Oke teman-teman, ini adalah persediaan bibit-bibit pala saya yang akan saya tanam lusa. Ini sekitar umur 1 tahun ya teman-teman. Ada juga yang di belakang rumah saya, namun ini dahulu yang saya perlihatkan teman-teman. Nah, ini adalah salah satu persiapan saya untuk menanam pohon pala untuk mengurangi biaya operasional, dan ini adalah bibit hasil penyemaian saya dan orang tua saya, dan bibit ini tidak beli teman-teman. Nah, contohnya seperti ini yang kita semai ini, beberapa yang sudah tunas lebih dahulu ini sudah saya pindahkan di dalam polybag yang sudah tersedia. Teman-teman, untuk menghemat biaya operasional, teman-teman bisa melakukan pembibitan bibit dengan mandiri, jadi akan lebih hemat. Nah, ini adalah jahe teman-teman. Dulunya bibit ini akan saya tanam di perkebunan saya, namun karena harga jahe waktu itu kurang bagus, akhirnya saya semai di sini. Nah, ini bisa dipakai untuk bumbu ataupun dibuat minuman. Ketika kita masuk angin atau stamina menurun, bisa kita buat wedang jahe. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan lingkungan rumah kita. Ini salah beberapa bibit yang diberikan dari Dinas Pertanian, namun tidak banyak yang stres, banyak juga yang mati karena saya belum seberapa memahami cara perawatan durian teman-teman.
Ini banyak yang tidak lolos karantina, contohnya seperti ini, stres karena terlalu banyak curah hujan, dan saya juga belum seberapa memahami. Nah, ini Kates California yang coba saya semai, bibit dapat pengasih teman saya. Dikasih pepayanya, bijinya coba saya semai. Nah, ini hidup teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya berikan kepada saudara saya untuk ditanam terlebih dahulu, karena saya belum sempat untuk menanamnya. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Alpukat ini pohonnya sangat sejuk ya teman-teman. Kalau kita lihat sangat segar untuk mata. Daunnya hijau sekali, pertumbuhannya cukup cepat karena kita bisa. Akan tetapi ya perawatan itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Pola kita tanam, cara kita merawat, melakukan penyiraman dengan beberapa unsur yang dibutuhkan tanaman itu sendiri. Nah, contohnya pemangkasan pucuk. Nah, seperti ini. Ini baru 4 bulan ya teman-teman. 4 bulan bibitnya paling batangnya dulunya baru segede rokok kelas mil. Nah, kecil ya teman-teman. Nah, ini udah dari jempol saya ini udah sama jempol saya teman-teman. Baru 4 bulan. Ini dari biji bukan okulasi. Sepertinya kalau bibit dari okulasi akan lebih cepat lagi teman-teman, karena ini adalah salah satu tesis, dan di sini masih agak sulit untuk mendapatkan bibit-bibit unggul. Ada, tapi tempatnya agak jauh. Kalau kita minta untuk skala dikit tidak bisa diantar, jadi harus minimal 100 batang baru bisa antar. Nah, karena saya belum siap, lahannya belum ada persiapan, makanya saya coba tesis terlebih dahulu, saya pelajari dahulu. Ketika saya sudah siap semuanya, akan saya coba mulai untuk menanam alpukat. Nah, itu ada tanaman-tanaman hijau yaitu bonsai. Namun tidak seberapa terawat ya teman-teman, karena saya sibuk. Nah, ini saya akan perlihatkan salah satu pembuatan POC yang saya coba. Ini dari buah nanas yang sudah agak busuk, saya fermentasi menggunakan MP4, dan juga kohe kambing yang sudah menjadi tanah. Ini sangat bagus teman-teman. Saya coba aplikasikan ke tanaman durian dan alpukat saya, cepat mengeluarkan tunas dan terlihat subur segar tanaman-tanaman kita. Teman-teman bisa coba ya, silahkan mencoba. Cuman baunya emang agak kurang enak, tapi sangat bagus untuk tanaman kita. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kembali ke kediaman saya. Oke sahabat petani Indonesia, terutama ke sahabat-sahabat yang melihat video saya. Nah, saya akan menceritakan, ini maaf teman-teman, ini bukan saya pamer. Nah, ini adalah untuk motivasi untuk teman-teman sekalian. Nah, ini adalah rumah saya dan ini kendaraan saya, hasil saya pribadi, bukan pemberian orang tua ataupun diberikan saudara ataupun lainnya. Ini alhamdulillah semua yang ada di garasi rumah ini saya dapatkan dari hasil saya dulu merantau. Akan tetapi saat ini profesi yang saya geluti adalah pertanian. Nah, untuk teman-teman pemuda, jangan pernah kalian meremehkan ataupun menganggap profesi petani itu rendah karena kotor, bau, atau lain sebagainya. Mari kita ubah mindset banyak orang, pola pikir banyak orang bahwa bertani itu sangat mulia teman-teman. Nah, ini salah satu hasil saya. Dahulu saya terlahir dari seorang anak petani. Nah, saya bekerja, ini mobil saya, alhamdulillah mobil ini saya beli secara cash, tanpa ada bunga, tanpa ada kredit, tanpa insya Allah tidak ada riba di dalamnya. Nah, ini kendaraan saya, motor saya, ini juga saya beli cash di tahun yang sama, tahun 2018.
Ini dari hasil kerja saya pribadi, bukan dari pemberian orang tua ataupun pemberian dari saudara. Alhamdulillah, ini motor saya juga beli pribadi, yang biasa dipakai istri saya untuk pergi ke pasar. Oke teman-teman, sekiranya dalam video ini ada perkataan saya ataupun ucapan saya ada unsur-unsur yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat sekalian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam video ini saya murni bukanlah pamer ataupun apa, saya hanya ingin menginspirasi teman-teman yang slating saya, sebaya saya ataupun di bawah saya ataupun di atas saya, bahwasanya seorang petani itu adalah profesi yang mulia. Jauhkan mindset pemikiran tentang bahwasanya petani itu tidak bisa maju, tidak bisa sejahtera. Ini adalah salah satu contoh pembuktian bahwa saya adalah seorang petani yang dulunya pernah merantau bekerja. Ini hasil dari bekerja saya, dan saat ini profesi yang saya geluti adalah pertanian. Itu kendaraan saya. Oke teman-teman, untuk sahabat Pak Tani Muda, mohon subscribe, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya. Apabila ada kesalahan dalam saya berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.